Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan harian pagi ini, hari Minggu, tanggal 17 Agustus 2025. Semoga damai sejahtera Allah dan sukacita Roh Kudus senantiasa menyertai dan memberkati kita. Dan atas pertolongan Tuhan saja, kita dimampukan melakukan aktivitas kita masing-masing. Amin. Nas renungan hari ini diambil dari kitab Perjanjian Baru, kitab 1 Petrus pasal 2 ayat 16 dikatakan demikian. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Demikian firman Tuhan. Tema renungan, hiduplah sebagai orang yang merdeka. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Petrus menekankan pentingnya hidup dalam kesalehan dan ketaatan meskipun hidup dalam situasi yang sulit. Petrus mengingatkan agar jemaat tetap hidup dengan benar dan menjaga perilaku yang baik dan di hadapan dunia. Meskipun orang Kristen telah dibebaskan dari dosa dan berada di bawah kerajaan Allah, Petrus menegaskan bahwa kebebasan itu bukanlah kebebasan untuk hidup semaunya sendiri, melainkan kebebasan untuk melayani Allah dan sesama dengan penuh hormat dan ketaatan kepada otoritas yang ada. Sebagai orang Kristen, kita telah dibebaskan oleh Kristus dan dari perbuatan dosa dan maut. Kebebasan ini adalah kebebasan yang sejati. Namun kebebasan ini tidak berarti bisa melakukan apa saja sesuai kehendak pribadi kita. Anugerah kemerdekaan atau kebebasan bukan untuk melayani hawa nafsu atau berbuat jahat. Kemerdekaan harus digunakan untuk menjalankan hidup yang berkenan kepada Tuhan. Hidup dengan kasih dan integritas. Kemerdekaan yang kita miliki adalah kesempatan untuk melayani Allah dan sesama. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tepat hari ini kita merayakan kemerdekaan bangsa kita yang ke-80 tahun. Kemerdekaan suatu bangsa adalah anugerah yang memungkinkan warga negara untuk hidup dengan kebebasan dan hak-hak yang dilindungi undang-undang. Namun, kemerdekaan tidak berarti kebebasan tanpa aturan. Pemerintah dan rakyat tetap bertanggung jawab untuk hidup dengan adil dan menghormati hak asasi setiap individu. Kemerdekaan bangsa yang tidak dijalani dengan bijaksana dapat menyebabkan kerusakan, ketidakadilan, dan penderitaan bagi rakyatnya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sama halnya seperti dalam kehidupan orang Kristen, kemerdekaan bangsa harus dijalani dengan tanggung jawab dan mengarah pada kebaikan bersama, bukan untuk menyalahgunakan kebebasan untuk kepentingan pribadi atau kelompok yang merugikan
orang lain. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan di surga, Tuhan yang kami sembah dalam Yesus Kristus, firman-Mu hari ini mengajar kami sebagai orang percaya harus hidup sebagai orang merdeka yang bukan menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan, tetapi hidup sebagai hamba Allah. Kita harus sadar bahwa kita telah dibebaskan oleh Kristus dari perbudakan dosa dan maut. Oleh karena itu, Tuhan, bimbing kami untuk senantiasa hidup yang berkenan kepada Allah, hidup dengan kasih dan integritas, melayani Tuhan dan sesama, bukan untuk menyalahgunakan kebebasan untuk kepentingan pribadi atau kelompok yang merugikan orang lain. Kami berdoa untuk para pendengar renungan pagi ini, mereka yang sedang beraktivitas di tempat mereka masing-masing, di rumah, di pasar, di kantor, di ladang, atau di sekolah. Jauhkan mereka dari segala mara bahaya. Buatlah usaha dan pekerjaan mereka selalu berhasil. Bagi mereka yang menderita sakit penyakit, kiranya Tuhan berbelas kasihan untuk menyembuhkan mereka. Kami berdoa juga buat mereka yang bergumul dengan kesulitan, baik kesulitan ekonomi, pekerjaan, dan masalah-masalah keluarga. Kiranya Tuhan menolong mereka agar mereka dapat keluar dari pergumulan dan masalah yang mereka hadapi. Tuhan kiranya menghibur mereka yang berduka. Tuhan kiranya memberkati perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 yang dirayakan hari ini agar berjalan lancar, aman, dan damai, serta membawa sukacita dan kesejahteraan bagi semua rakyat Indonesia. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.